Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami di sini Lalu Egy Safta Wiguna dengan NIM 32 dan rekan saya Nur Haria Dwi Prayana dengan NIM 30. Di sini akan mempresentasikan proyek UAS Audit Teknologi Informasi dengan judul Evaluasi Efisiensi Operasional Sistem Check-in dan Check-out Hotel Aston INN Mataram berdasarkan ITIL V3. Dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Wisnu Alfiansah MSc. Pada kita langsung masuk ke poin pertama. Di sini terdapat latar belakang yaitu tantangan TI di industri perhotelan. Industri perhotelan sangat bergantung pada TI untuk layanan tamu. Sistem check-in check-out yang efisien sangat penting. Namun sering menghadapi masalah seperti kerusakan kunci elektronik, respons sistem lambat, dan ketidakpatuhan SOP. Hotel Aston INN Mataram mengalami kendala seperti keterlambatan proses check-in dan check-out, data tidak terpadu, dan downtime system yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Di sini terdapat beberapa ketergantungan server lokal, kurangnya integrasi sistem, dan downtime system, dokumentasi, dan pelatihan. Di bagian ketergantungan server lokal ini, sistem belum siap cloud dan membatasi skalabilitas dan aksesibilitas. Di bagian kurangnya integrasi sistem, di sini kendalanya yaitu reservasi, CRM, dan keuangan tidak terintegrasi menyebabkan keterlambatan data. Kemudian di bagian downtime ini kendalanya yaitu gangguan sistem mempengaruhi layanan tamu secara langsung. Kemudian pada bagian dokumentasi dan pelatihan ini kendalanya yaitu kurangnya dokumentasi dan pelatihan staf berkala. Kemudian di sini terdapat rumusan dan batasan masalah. Yang pertama, rumusan masalahnya yaitu bagaimana efektivitas sistem check-in dan check-out digital saat ini. Kemudian yang kedua, apa saja permasalahan layanan TI yang sering terjadi. Kemudian yang ketiga, bagaimana penerapan ITIL V3 meningkatkan efisiensi layanan. Kemudian terdapat batasan masalah. Yang pertama yaitu sistem check-in dan check-out digital, VMS, RFID, aplikasi pendukung. Kedua yaitu fokusnya pada error RFID, keterlambatan PMS, human error, integrasi status kamar. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan. Di sini menggunakan pendekatan ITIL V3, Service Operation, dan Continual Service Improvement. Kemudian di sini poin terakhir yaitu analisis. Di sini menggunakan analisis yang hanya masalah teknis dan operasional check-in dan check-out. Penelitian ini bertujuan mengukur efisiensi, mengidentifikasi masalah, memberikan saran perbaikan, dan merancang solusi sistematis berbasis ITIL V3. Kemudian lanjut ke poin selanjutnya. Di sini terdapat manajemen layanan TI atau ITSM. ITSM adalah praktik untuk merancang, mengembangkan, mengoperasikan, dan memperbaiki layanan TI, yang tujuannya adalah meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan nilai bisnis layanan TI dengan fokus pada penyampaian solusi yang memenuhi kebutuhan pengguna dan tujuan organisasi. Di sini terdapat beberapa ITSM. Ya, yang pertama yaitu fokus pelanggan, yang dimana memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kepuasan melalui layanan berkualitas. Kemudian selanjutnya proses terstruktur, yang dimana pengelolaan layanan dari awal hingga akhir dengan proses terorganisir. Kemudian di sini terdapat pengukuran kinerja yang dimana menggunakan metrik untuk menilai efektivitas dan efisiensi layanan. Di sini juga terdapat manajemen perubahan, yang dimana mampu mengadaptasi dengan perubahan lingkungan TI dan bisnis. Kemudian di sini pada poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ngurah Arya Dwi Prayana. Terima kasih. Selanjutnya di sini ada ITIL V3, kerangka kerja layanan TI. ITIL V3 adalah kerangka kerja praktik terbaik untuk manajemen layanan TI.
bertujuan menyelaraskan layanan TI dengan kebutuhan bisnis. Ini membantu mengembangkan dan menyediakan ITSM, memaksimalkan kesesuaian TI dengan operasional dan meningkatkan kualitas layanan. Di sini ada 5 poin. Yang pertama ada service strategi, yaitu menentukan strategi layanan TI yang selaras dengan kebutuhan bisnis. Yang kedua ada service design. Di sini mendesain solusi layanan yang memenuhi kebutuhan bisnis dan teknis. Ketiga ada service transition, yaitu memastikan layanan baru. Lalu keempat ada service operation, mengelola layanan sehari-hari agar tetap andal dan sesuai kebutuhan. Lalu di poin terakhir di sini ada continual service improvement, yaitu memastikan peningkatan berkelanjutan pada semua aspek layanan TI. Lalu di sini ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan sistematis untuk mengevaluasi efisiensi operasional sistem check-in dan check-out di Hotel Aston Inn Mataram. Di sini ada 6 poin. Yang pertama ini ada identifikasi masalah, yaitu pengamatan awal dan identifikasi kendala utama sistem. Yang kedua, studi literatur, yaitu mempelajari ITIL V3 dan referensi relevan. Lalu ada pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Lalu ada analisis data, yaitu evaluasi efisiensi, identifikasi akar masalah, dan gap analisis. Lalu ada penyusunan rekomendasi, yaitu merumuskan solusi realistis dan berkelanjutan. Lalu yang terakhir ada pelaporan hasil, yaitu menyusun dan menyampaikan laporan kepada manajemen hotel. Lanjut, di sini ada service design, usulan desain layanan baru. Tahap service design bertujuan merancang sistem check-in dan check-out yang efisiensi, cepat, dan terintegrasi secara digital, mendukung tujuan bisnis hotel dan pengalaman pelanggan optimal. Lalu di sini ada dibagi dua, yaitu layanan lama atau semi digital. Di sini ada 4 poin. Yang pertama itu ada input manual ke PMS lokal. Yang kedua ada keterbatasan integrasi antar sistem. Lalu tidak ada monitoring real time. Lalu yang terakhir ada data feedback tamu tidak sistematis. Lalu di bagian usulan desain layanan baru, di sini ada 5 poin. Yang pertama itu ada aplikasi check-in check-out web dan mobile terintegrasi. Lalu ada optimasi proses, yaitu seperti kios self check-in. Lalu yang ketiga ada real-time dashboard status kamar untuk semua divisi. Yang keempat ada SLA, yaitu check-in di bawah 5 menit, check-out di bawah 3 menit, respon insiden di bawah 10 menit. Lalu yang terakhir ada fitur feedback otomatis setelah check-out. Lalu yang di bagian terakhir di sini ada kesimpulan dan rekomendasi. Penerapan ITIL V3 pada sistem check-in atau check-out Hotel Aston Inn Mataram memberikan dampak positif signifikan terhadap efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Ada 4 poin. Yang pertama, efisiensi meningkat, yaitu digitalisasi penuh dan integrasi sistem mengurangi waktu tunggu tamu. Lalu kedua ada kepuasan pelanggan, yaitu layanan yang lebih cepat, aman, dan responsif meningkatkan pelayanan tamu. Lalu di sini ada manajemen risiko, yaitu penanganan insiden cepat dan perbaikan akar masalah meminimalkan gangguan. Lalu ada kesiapan modern, yaitu di sini ada hotel lebih siap menghadapi kebutuhan pelanggan modern yang digital dan andal. Lalu di sini kami merekomendasikan pemantauan berkelanjutan dan adaptasi terhadap umpan balik untuk memastikan peningkatan layanan yang berkelanjutan. Nah, itu saja. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Lalu Egi Sefta Wiguna. Baik, terima kasih Saudara Ngurah Arya Dwi Pranyana. Kemudian itu saja untuk PPT-nya. Di sini kami akan melanjutkan untuk menampilkan laporan hasil kerja kami. Berikut adalah laporan hasil kerja kelompok kami yang dimana evaluasi efisiensi operasional sistem check-in dan check-out Hotel Aston Inn Mataram berdasarkan
ITIL V3. Di sini kita menggunakan data lama, yaitu data 2024. Di sini merupakan isiannya. Terdapat bab 1 pendahuluan latar belakang. Kemudian ada rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat. Kemudian di bab 2 ini terdapat landasan teori yang ada manajemen layanan TI, kemudian tujuan dan manfaat manajemen layanan TI, jenis-jenis framework manajemen layanan TI. Sini juga terdapat jenis-jenis framework layanan TI. Kemudian di sini ada information technology infrastructure library ITIL V3. Di sini penjelasannya. Kemudian di sini service strategi, ada service design, service transition, service operation, continuous service improvement. Di sini nggak ada perbedaan dari semua framework manajemen TI, mulai dari ITIL, COBIT, ISO, TOGAF, DevOps, dan Lean TI, Lean IT. Di sini pada bab 3 ini terdapat metode penelitian. Di sini flowchart metode penelitian yang dimana mulai dari identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data, analisis data, penyusunan rekomendasi, dan pelaporan hasil penelitian. Sini ada penjelasan identifikasi masalah dan studi literaturnya. Penjelasannya ada di bawah. Kemudian pada bab 4 ini terdapat hasil dan pembahasan. Yang dimana di sini ada struktur organisasi dari Hotel Aston INN Mataram. Di sini ada service strategi, ada service desainnya, kemudian ada service transitionnya, mungkin itu saja. Di sini terdapat kesimpulan dari laporan yang kita buat. Mungkin hanya itu saja isi dalam laporan kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kurang, jika ada kesalahan atau rekomendasi untuk perbaikan, kami menerima saran atau rekomendasi perbaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.